Kejadian 12 ayat 1 sampai 4a. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan jadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Roma 4 ayat 1 sampai 5 dan juga ayat 13 sampai 17. Roma 4 ayat 1 sampai 5 dan juga ayat 13 sampai 17. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan kita puji? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut ayat 13 sebagai bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan berdoa janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari imam Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikianlah sabda Tuhan juga kepada. Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging
adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana dia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan setia memeliharanya. Hosiana. Puisi demikian. Selalu ada kemungkinan ancaman bagi keamanan kami, bagi kenyamanan kami, kesehatan kami, hubungan kami, bagi kehidupan kami. Dan kami dengan bodohnya berpikir bahwa kami bisa membungkam rasa takut itu jika kami punya cukup uang, jaminan yang cukup, mainan yang cukup, persediaan yang cukup untuk musim penghujan. Namun itu semua tidak pernah cukup. Suara ketakutan kami tidak akan luruh begitu saja. Tetapi di tempat-tempat kecil dan sunyi di dalam diri kami terdapat suara lain. Suara yang memanggil kami ke dalam kebodohan iman, yang mengarahkan pandangan kami pada burung-burung dan bunga-bunga, yang pada saat-saat yang tak terjaga membuat otot kami rileks dan hati kami bersandar pada orang-orang yang kami kasihi. Di dalam bisikan-bisikan yang tak terduga kami mendengarnya, mengundang kami untuk mengingat janji-janji-Mu, rahmat-Mu, kesetiaan-Mu. Dan secara tiba-tiba kami menemukan bahwa itu semua cukuplah. Itu adalah puisi doa yang berjudul Cukup, ditulis oleh John Vandelar, seorang penulis spiritual dari tradisi Mennonite, yang saya kutip dari tulisan Pendeta Yoas. Merasa cukup, Bapak Ibu Saudara sekalian, perasaan cukup sangat dibutuhkan, terutama pada saat-saat ini ketika seluruh dunia dikepung oleh teror dalam tanda kutip virus corona, COVID-19. Teror ini menimbulkan kepanikan di seluruh dunia, di dalam diri banyak orang, sampai orang berbondong-bondong untuk menimbun bahan makanan, menimbun masker, menimbun hand sanitizer
atau cairan antiseptik. Dan gerakan kepanikan yang menimbun barang-barang ini kemudian mengakibatkan kelangkaan barang, misalnya kelangkaan masker, sehingga orang-orang yang sangat membutuhkan sulit untuk mendapatkannya. Misalnya mereka yang hidup di lereng Merapi, dan Merapi beberapa waktu yang lalu erupsi, mereka sulit untuk mendapatkan masker demi menjaga kesehatannya. Dan juga mereka yang sakit, prioritas utama yang membutuhkan masker itu juga tidak bisa mendapatkannya dengan cepat karena stok yang kosong. Kalaupun ada, harganya naik sampai 3-5 kali lipat. Kelangkaan barang bisa mengakibatkan ekonomi kolaps, runtuh. Dan kalau ekonomi sudah kolaps, ujung-ujungnya adalah perang. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang membuat orang panik bukan hanya virus penyakit. Ujian akhir nasional juga bisa bikin panik. Bukan hanya pelajar yang mau ujian yang merasa panik, tetapi juga pihak sekolah bisa panik, orang tuanya, murid-murid juga bisa panik. Anak-anak dijejali bahan pelajaran lalu dipaksa untuk menguasai semua bahan itu, atau soal-soal yang dianggap sering keluar di dalam ujian. Tapi sudah belajar masih merasa belum tenang, sudah ikut bimbel di sana sini masih was-was juga, bahkan sudah berdoa berkali-kali, perasaan takut belum bisa hilang. Bab yang ini sudah dihafal belum ya? Rumus Pitagoras itu nanti ingat nggak ya? Atau ketika sudah ingat nanti bisa nggak ya mengerjakan soal-soal pelik turunan-turunan dari rumus itu? Panik. Mengapa panik? Sebetulnya apa sih yang ada di balik kepanikan itu? Apa sih yang ada di balik perasaan panik orang yang membuat orang bisa membabi buta, menimbun segala sesuatu termasuk menimbun bahan pelajaran sekolah? Di balik kepanikan adalah ketidakpastian. Yang ada di balik kepanikan adalah realita tidak pasti, yaitu sesuatu yang kita belum tahu, sesuatu yang kita tidak bisa prediksi. Sanggup nggak ya nanti melewatinya? Selamat tidak ya nanti? Lulus tidak ya nanti? Atau nanti nilainya bisa bagus atau tidak ya? Ketidakpastian, sesuatu yang tidak bisa diprediksi, itulah yang membuat orang panik, takut, dan kalau tabrak sana sini untuk mencari rasa aman, untuk membangun rasa pasti. Sekarang mari kita lihat apa kata Alkitab. Mari kita cari apa kata Tuhan. Bacaan Injil mengisahkan percakapan Yesus dan Nikodemus. Nikodemus ini adalah pemimpin orang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Dia seorang teolog. Mereka bercakap-cakap tentang teologi. Teologi adalah percakapan tentang Tuhan. Dan inti dari teologi, inti dari percakapan tentang Tuhan itu cuma dua. Bagaimana sih caranya kita bisa ketemu Tuhan? Karena manusia membutuhkan Tuhan, terutama ketika menghadapi krisis dan kepanikan atau ketidakpastian hidup. Bagaimana sih caranya kita bisa ketemu Tuhan? Dan inti yang kedua adalah di mana kita bisa menemukan Dia. Yang pertama soal cara, soal metode, soal resep-resep, soal tips, soal langkah-langkah. Yang kedua soal lokus, soal tempat, soal masa, soal ruang dan waktu. Bisa jadi soal kapan. Mari kita lihat tokoh yang pertama, Nikodemus. Nikodemus berpegang pada tanda-tanda atau mujizat-mujizat. Ketika orang mengalami krisis, pesta perkawinan tiba-tiba makanan kurang, minuman kurang, krisis. Dunia sedang tenang-tenang saja, tahu-tahu ada virus asing, krisis. Belajar nyaman-nyaman saja, tenang-tenang saja, mendapatkan banyak ilmu baru, tiba-tiba dia diuji. Sejauh mana dia bisa menangkap semua pengetahuan baru itu? Krisis. Ekonomi baik, tiba-tiba ada tekanan, tiba-tiba ada tantangan, hambatan, atau ada pengurangan pegawai dan sebagainya, perekonomian berubah, itu krisis. Hubungan baik-baik saja, cinta, mengasihi, saling memperhatikan, tiba-tiba bertengkar, krisis. Nah, ketika di tengah-tengah krisis itu, mujizat, keajaiban, solusi untuk krisis, itu
yang jadi pegangan Nikodemus. Guru, kami tahu engkau ini datang sebagai guru yang diutus dari Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu kalau Allah tidak menyertai dia. Kita bisa ketemu Allah menurut versi Nikodemus lewat solusi, lewat kepastian di tengah-tengah krisis. Tapi Yesus punya pandangan yang lain. Apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu sedikit rumit. Yesus punya pandangan yang lain. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak bisa melihat Allah. Kita tidak akan dapat merasakan kehadiran Allah apapun situasi kita pada saat itu. Kalau kita tidak mengalami kelahiran kembali, kita tidak bisa merasakan Allah hadir, tidak bisa berjumpa dengan Allah. Orang perlu dilahirkan kembali. Kata kembali sesungguhnya punya dua makna yang kemudian membuat Nikodemus dan juga banyak di antara kita bingung, karena ternyata kata kembali itu artinya ada dua. Yang satu dia bisa berarti lagi, kedua, ketiga, atau kesekian kali, lagi, again. Tetapi makna yang kedua bisa berarti dari atas, dilahirkan dari atas. Yesus suka memakai bahasa-bahasa simbol. Yesus dipengaruhi atau Yesus itu hadir di tengah-tengah tradisi atau di bawah pengaruh tradisi yang sangat kuat yang disebut dengan tradisi apokaliptik yang kita kenal dalam kitab Wahyu, kita kenal juga di dalam kitab Yohanes, kita kenal juga di dalam kitab Daniel di Perjanjian Lama. Yesus sangat kuat mempunyai latar belakang tradisi apokaliptik, dan ciri khas tradisi ini adalah sebuah pengalaman perjumpaan akan Allah yang khas. Pengalaman seperti apa yang dimaksud? Orang-orang yang menulis kitab apokaliptik adalah orang-orang yang pernah mengalami naik ke atas surga dan berjumpa atau melihat Allah di tahtanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti yang juga dialami oleh Yeskiel dan juga oleh kitab Henok. Tetapi yang dimaksud di sini, dimaksud oleh kitab-kitab apokaliptik ini bukanlah kita dituntut untuk mendapatkan penglihatan semacam itu baru kita bisa ketemu dengan Tuhan, bisa merasakan Tuhan. Tradisi ini membawa pesan baru bahwa Allah tidak bisa ditemui, bahwa kita manusia tidak bisa mengakses Allah dengan cara-cara tradisional atau dengan pakem yang sudah ada atau dengan yang sudah baku atau lewat jalan yang sudah kita ketahui. Tradisi apokaliptik ini lahir di tengah-tengah peristiwa ketika orang Israel punya pikiran sudah baku bahwa lokasi, tempat, waktu di mana kita bisa ketemu Tuhan, bait suci. Caranya ritual, caranya ibadah, caranya ziarah, caranya kebaktian, caranya peraturan-peraturan agama. Dan tradisi ini mengganggu tradisi yang ada. Dan tradisi ini mau menyampaikan bahwa kamu harus lepaskan segala sesuatu yang sudah kamu kenal, yang sudah kamu tahu, yang sudah pasti untuk bisa berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah justru jalannya adalah jalan ketidakpastian, ketidaktahuan. Sesuatu yang tidak bisa diprediksi dan diatur oleh cara-cara apapun. Dan pemahaman ini sejalan dengan perkataan Yesus yang simbolis lagi tentang roh atau angin. Kita tidak tahu dari mana angin itu datang, kita tidak tahu kemana dia pergi. Tidak bisa sepenuhnya diukur, tidak bisa sepenuhnya diprediksi. Kita hanya bisa mengira-ngira. Maka yang dimaksud oleh ucapan-ucapan Yesus yang penuh dengan teka-teki ini adalah dia mau menyampaikan kepada Nikodemus, jangan berpegang pada sesuatu yang kamu anggap pasti atau kepastian yang ukurannya adalah cara-cara manusia, cara-cara yang bisa dipahami oleh manusia.
Jangan buru-buru mengejar kepastian dengan kepanikan yang membabi buta, atau dengan mengejar jaminan-jaminan rasa aman. Sebab justru di dalam ketidakpastian, di dalam sesuatu yang kita belum tahu, belum kenal, justru kita bisa menemui Tuhan. Dalam tradisi mistik Kristen, itu sering sekali disebut the cloud of unknown, yang sebetulnya tradisi ini berangkat dari cerita Musa dan bapak-bapak leluhur Israel. Ketika Musa naik ke atas gunung Sinai untuk bertemu dengan Allah, untuk menerima hukum Taurat, apa yang diceritakan oleh kitab suci? Turunlah awan gelap, dan Musa memasuki awan itu dan dia tidak kelihatan. Dia ada di tempat yang tidak diketahui, dan orang tidak bisa mengartikulasikan itu, menjelaskan itu dengan kata-kata, maka dipakailah simbol, dipakailah cerita. Dia masuk ke dalam awan yang tidak diketahui. Ketika Yesus berubah rupa di atas gunung, Yohanes, Yakobus, dan Petrus melihat awan menaungi Yesus. Sebagai tanda, awan itu adalah sesuatu yang di luar kepastian, di mana tempat itu, suasana itu, cara itu dipakai oleh Allah untuk berjumpa dengan manusia. Simbol yang berikutnya yang diangkat oleh Yesus berangkat dari pengalaman bangsa Israel di padang gurun. Mereka bersungut-sungut, nggak ada makanan, krisis, panik. Bahkan mereka mengeluh, menggerutu, mengeluh kepada Allah dan berkata mereka sudah muak dengan mana pemberian Allah. Lalu Allah mengirim ular tedung, ular yang berbisa, dan banyak orang dipagut oleh ular itu dan mati. Lalu mereka bertobat dan meminta Musa memohon kepada Allah supaya menyelamatkan mereka. Anehnya, ular yang merupakan sumber kematian bagi bangsa Israel itu dipakai oleh Allah sebagai jalan keselamatan, sebagai jalan untuk menghadirkan hidup. Musa disuruh oleh Allah membuat patung ular dari tembaga dan menempatkan patung itu di atas tiang, diangkat setinggi-tingginya, sehingga orang yang melihat, yang mengarahkan pandangannya pada patung ular dari tembaga itu, pada tiang itu, maka dia akan selamat. Paradoks. Sesuatu yang mendatangkan kematian dipakai Allah untuk mendatangkan kehidupan. Dan ini dipakai oleh Yesus secara simbolis untuk menggambarkan salib yang akan dia pikul. Yesus juga memakai tradisi para nabi, yaitu Yeskiel, yang sering sekali memakai istilah anak manusia untuk menunjukkan kefanaan. Dan yang kedua, anak manusia ini dipakai oleh Allah untuk memberitakan penghukuman. Dan salib atau tiang ular, sumber kematian yang dimaksud oleh Yesus adalah penghukuman yang akan dia terima di atas kayu salib. Yang kita tahu itu simbol, itu penghinaan, itu kematian, itu tanda maut. Tetapi dari simbol itu juga mengalir penebusan, keselamatan, dan hidup yang baru. Itu yang mau saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika menghadapi krisis, jangan buru-buru kita membabi buta dan panik. Pokoknya mana kepastian, mana jaminan, menghilangkan masa panik itu. Mari kita membuka hati dan pikiran kita berdasarkan tradisi kitab suci yang sangat kaya, bahwa ternyata di dalam ketidakpastian kita bisa menemukan Tuhan. Bukan berarti dengan bodoh dan sembrono kemudian kita nggak apa-apa, kebal corona orang Kristen, yang penting kita percaya beriman kepada Tuhan. Di dalam ketidakpastian, di dalam Tuhan pasti selamat. Bukan itu. Tetapi menghadapi segala sesuatu dengan tenang dan seimbang, karena tahu bahwa yang punya hidup itu Tuhan. Bahkan ada rahasia kedua yang luar biasa. Tuhan memakai sumber kematian untuk bisa mendatangkan kehidupan. Dan cerita ini sejalan dengan cerita Abram di dalam kitab Kejadian. Abram dipanggil keluar, meninggalkan kota, masyarakat, desa, ikatan dengan tetangga-tetangga.
Ketika kita susah, yang pertama kali nolong kita adalah tetangga samping rumah, lingkungan sekitar rumah. Maka dia dipanggil untuk meninggalkan jaminan keselamatan, yaitu ikatan sekitar rumahnya. Lalu dia dipanggil untuk meninggalkan keluarga besarnya, sanak saudara kita, paman, dan lain sebagainya, sepupu. Dan Allah kemudian memanggil dia untuk keluar dari rumah bapaknya, ikatan yang lebih dekat lagi. Maka si Abraham ini dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan jaring pengaman, kepastian yang dia punya, penopang yang dia punya. Dan kita akan berpikir bahwa cerita ini aneh, karena Abraham disuruh untuk cari mati, melepaskan ikatan dari semua pengaman yang dia tahu, dan berpegang pada sesuatu yang sama sekali dia belum ketahui. Tapi panggilan ini juga disertai oleh janji berkat. Ada 3 yang mau saya kutip. Janji berkat tanah. Apa maksudnya tanah itu? Tanah bukan semata-mata tempat untuk tinggal. Kita bisa bangun rumah, kita bisa bangun kemah. Tanah di sini adalah simbol bercocok tanam dari tanah. Berternak, rumput-rumputan makanan ternak dari tanah. Artinya tanah ini adalah simbol penghidupan. Kamu tinggalkan semua kepastian yang kamu tahu, yang kamu kenal, tapi Allah menjamin di dalam ketidakpastian dan kegelapan itu akan ada penghidupan yang baru. Janji berkat yang berikutnya keturunan. Keturunan apa sih? Kelangsungan hidup juga. Ada penerus, kita punya penerus. Itu juga soal kelangsungan hidup. Dan janji berkat yang ketiga, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Apa artinya di sini? Ini artinya adalah janji atau jaminan perlindungan dari segala yang jahat, perlindungan dari segala krisis. Di dalam ketidaktahuan dan ketidakpastian, kemana Abraham dipanggil, Allah menjamin sumber penghidupan dan sumber perlindungan dari segala krisis. Soal corona kita bisa kena, bisa juga tidak. Tetapi virus ini yang pasti akan membuat tubuh manusia kemudian juga mengalami evolusi, mengalami transformasi, membangun kekebalan tubuh yang baru menjadi makin kuat ketika mengenal virus-virus yang baru. Ujian sekolah bisa lulus, bisa juga tidak. Bisa bagus nilainya, bisa juga tidak. Segala kemungkinan itu ada. Tetapi yang pasti mental semakin kuat, pengetahuan semakin bertambah. Menghadapi masalah hidup apapun, krisis apapun, bisa berhasil, bisa juga tidak berhasil. Tetapi yang pasti adalah bertambahnya kualitas baru dalam diri. Bertengkar dengan pasangan merupakan peluang mengembangkan diri. Bisa menyesuaikan diri dengan berbagai macam karakter, belajar mengembangkan karakter mengalah, karakter mengampuni, apapun. Artinya Bapak Ibu, semua krisis itu jangan cuma dipandang sebagai pergumulan batu sandungan akan saling dan dipikul, bukan. Segala krisis itu bisa jadi merupakan cara Allah untuk mengembangkan kualitas baru di dalam diri kita. Allah menghadirkan kehidupan dari segala krisis dan ketidakpastian. Amin.